Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahri ramadana wa ja'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita untuk mengisi amalia Ramadan kita di malam ke-13 ini. Semoga dengan semangat malam ini kita terus isi malam-malam Ramadan kita nantinya hingga berakhir. Jangan sampai semangatnya di awal kemudian di akhirnya berkurang. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema tarawih, cara tarawih kita pada malam hari ini yaitu membangun semangat partisipasi jamaah dalam kebaikan. Bahwa bulan suci Ramadan yang kita jalani setiap tahunnya itu menumbuhkan ibadah individu, ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara individu, sekaligus menumbuhkan ibadah kita, ibadah sosial kita dengan masyarakat. Islam tidak hanya mengenal ibadah individu ini, tetapi juga mengenal namanya ibadah sosial. Oleh karena itu, kaitannya dengan tema ceramah kita pada malam hari ini membangun semangat partisipasi jamaah dalam kebaikan. Yang menjadi catatan kita dalam tema ini adalah bagaimana semangat kita menjalankan amalia Ramadan kita itu sampai berakhir Ramadan itu. Kita isi amalia Ramadan kita mulai dari malam pertama sampai terakhir. Jangan sampai semangat itu berkurang. Makanya perlu kita saling menguatkan di dalam jamaah ini dalam hal kebaikan. Karena kalau kita sendiri dalam beribadah itu nantinya akan gugur, akan satu persatu terkikis semangat itu. Tetapi kalau dengan berjamaah kita tetap semangat, kita menjaga semangat itu agar kita isi amalia Ramadan kita dengan penuh. Oleh karena itu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi dasar kenapa kita terus bersemangat dalam meningkatkan iman kita, kebaikan kita dalam hal sosial. Ada ayat yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ayat inilah yang menjadi dasar bagaimana kita tumbuhkan semangat kita dalam berjamaah. Kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan, kita saling tolong menolong dalam hal ketakwaan, dan kita tidak saling menolong dalam hal
al-ismu wal udwan, dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, perintah ini perintah secara umum. Kebaikan apapun kita harus saling mendukung, baik itu sesama muslim maupun sesama bukan muslim dalam hal bertetangga, bermasyarakat dan bernegara. Kita tidak boleh melandasi semangat saling tolong menolong itu kecuali dengan prinsip kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dengan kebaikan. Alal birri, kebaikan. Ulama memberikan penafsiran penjelasan bahwa al birri di sini bagaimana hubungan kita sesama manusia itu terjaga dengan saling tolong menolong. Kemudian wat taqwa, kita saling menolong dengan hal takwa itu bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap terjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saling tolong menolong. Oleh karena itu, kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tidak hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ikut menumbuhkan ibadah sosial kita dengan berpuasa. Misalnya kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang tidak memiliki, orang yang berkekurangan misalnya. Jadi di balik ibadah sosial atau di balik ibadah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga itu terkandung di dalamnya kita menumbuhkan semangat untuk kita bisa berbagi. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi dasar dari ayat perintah Allah Subhanahu wa taala secara umum kita untuk saling mengingatkan dan saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Salat tarawih yang kita jalankan setiap malamnya ini menumbuhkan semangat kita untuk terus kita jalankan karena adanya jamaah. Sekiranya tidak ada jamaah, tidak mungkin kita bisa seperti ini terus kita jalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, misalnya salat tarawih ini. Dan juga demikian ada hadis Rasulullah SAW disebutkan salat berjamaah dan keutamanya salat berjamaah itu. Salat jamaah di sini disebutkan dalam hadis tidak hanya salat berjamaah secara salat yang wajib saja, tetapi salat sunnah juga masuk kategorinya. Salatul jamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. Dengan perbandingan dalam hadis Nabi disebutkan ada 25 derajat dan riwayat lain disebutkan ada 27 derajat perbandingannya. Karena itu salat jamaah inilah ada banyak kita rasakan menumbuhkan rasa silaturahmi kita dengan sesama jamaah. Dengan salat jamaah juga kita menumbuhkan persaudaraan kita. Dengan salat jamaah kita saling mengenal antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu pentingnya namanya jamaah. Masjid kita ini megah, bagus dan indah itu karena jamaah. Kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kita perlu saling mengingatkan, kita perlu saling memberikan semangat, menumbuhkan partisipasi itu di dalam berjamaah demi untuk meraih, menjalankan yang namanya kebaikan sebagaimana dituntut oleh perintah Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya. Yang kedua, bahwa tumbuhnya semangat partisipasi jamaah dalam hal meraih, menjalankan kebaikan itu karena adanya rasa persaudaraan. Dalam ayat disebutkan
innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang mukmin itu bersaudara. Jika bukan karena persaudaraan itu, jamaah kita tidak akan kuat seperti ini. Jadi dengan rasa persaudaraan tumbuh di dalam diri kita masing-masing, bahwa persaudaraan ada persaudaraan seiman, bahwa persaudaraan itu ada persaudaraan sebangsa dan setanah air, bahwa ada persaudaraan karena sesama manusia. Itu kita tumbuhkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita tumbuhkan rasa persaudaraan itu, bagaimana kita saling menjaga, saling menghormati. Apa yang dirasakan saudara kita, harus kita tumbuhkan rasa empati itu melalui amalia Ramadan yang ada di tahun ini. Perlu kita tingkatkan, jangan sampai amalia Ramadan kita itu sama dengan tahun sebelumnya. Rasa persaudaraan kita harus kita jaga, karena itu adalah antara muslim dengan muslim yang lain itu saling bersaudara. Dia merasakan bagaikan tubuh. Kalau ada tubuh yang satu sakit, masih yang lainnya juga merasakan. Demikian pula dengan antara sesama muslim itu harus kita tumbuhkan. Jika sekiranya bukan rasa persaudaraan, maka partisipasi jamaah tidak akan kita tingkatkan. Inilah yang perlu kita gali bersama, bagaimana rasa persaudaraan itu tumbuh dan hadir di tengah masyarakat kita, di tengah jamaah kita yang ada sekarang ini. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, bahwa kita memberikan semangat partisipasi jamaah dalam hal meraih dan menjalankan kebaikan itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang kedua, dengan atas dasar rasa persaudaraan kita. Dan yang ketiga, karena adanya perintah amar ma'ruf nahi munkar, bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban kita bersama, bukan kewajiban secara individu, bukan kewajiban pengurus masjid untuk menjalankan sebuah perintah kebaikan dan mencegah yang namanya kemungkaran. Bukan hanya satu dua orang saja secara individu, tetapi kita bersama-sama saling mengingatkan yang namanya kebaikan. Perintah amar ma'ruf nahi munkar itu harus tumbuh. Kalau tidak, maka kebersamaan kita, dan kalau tidak, semangat kita berjamaah, semangat kita dalam menjalankan ibadah itu biasa-biasa saja. Tetapi karena dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar, tentu kita saling mengingatkan bahwa ini adalah yang benar dan ini adalah salah, dan sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga, bahwa kita menumbuhkan semangat partisipasi jamaah untuk dalam hal menjalankan kebaikan itu karena adanya amar ma'ruf nahi munkar, dan yang menjalankannya kita semua secara kolektif. Amar ma'ruf tidak hanya dengan ceramah seperti ini. Amar ma'ruf nahi munkar, kita berikan sikap dengan kebenaran. Kita perlihatkan syiar-syiar agama kita. Kita datangkan masjid, kita hadiri salat berjamaah misalnya, itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Mensiarkan agama kita, bahwa ada kebaikan yang harus kita tonjolkan dan ada kemungkaran yang harus kita kikis secara bersama. Ini yang ketiga, bahwa kita menumbuhkan semangat partisipasi jamaah dalam hal menjalankan kebaikan itu karena adanya perintah amar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin jamaah salat tarawih
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa khairun nasi anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang lebih memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Dengan menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'ul linnas, bahwa tolak ukur manusia yang paling dinanti-nantikan itu adalah kebaikannya, mengajak seseorang yang baik. Dan sebaliknya, manusia tentu tidak diharapkan kehadirannya kalau dia mendatangkan kemudaratan di dalam sesamanya. Maka oleh karena itu, inilah yang membangun semangat kita bagaimana kita bisa menumbuhkan partisipasi jamaah dalam hal kebaikan itu, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nasi anfa'ulin nas. Kita hadir di dunia ini, kita terus menumbuhkan semangat kebermanfaatan kepada sesama umat. Jangan sampai kehadiran kita merugikan orang lain. Jangan sampai kehadiran kita mencerumuskan orang lain dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kita harus saling menjaga, saling mengingatkan dengan adanya memberikan manfaat kepada sesama manusia. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi fondasi dasar kita melakukan, mengingatkan jamaah untuk saling berpartisipasi dalam hal kebaikan itu karena beberapa landasan perintah dari agama kita. Mudah-mudahan nantinya di subuh hari ini kami lanjutkan dengan hal-hal yang lain. Setelah kita selesaikan bahwa ini adalah landasan dari perintah agama kita dalam terus menumbuhkan semangat bagaimana jamaah kita terus berpartisipasi, karena tidak adanya partisipasi pasti ada yang salah dalam hal kepemimpinan pengurus masjid, dalam hal satu jamaah dengan jamaah yang lain, itu karena tidak adanya rasa panggilan dalam diri dan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala yang dijalankannya. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi dasar bagi kita supaya kita saling mengingatkan bahwa agama kita ini bukan hanya agama yang pandai atau agama yang saleh, hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi agama yang menghubungkan kita dengan sesama manusia, sehingga hubungan kita sesama manusia baik, juga kehubungan kita sesama Allah juga baik. Jangan sampai tidak seimbang, harus seimbang. Karena kita hidup di dunia ini, kita hidup dengan masyarakat, dan kita ini sebagai makhluk sosial perlu dengan bantuan sesama manusia yang lainnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan setelah salat subuh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.